Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 97. Sebuah mazmur yang menegaskan bahwa Tuhan adalah Raja dan Dia memerintah atas seluruh bumi. Mari kita membaca Mazmur 97 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Sahabat terkasih, Mazmur ini dimulai dengan satu pernyataan yang sangat kuat. Tuhan adalah Raja. Artinya, Dia berkuasa penuh, Dia memegang kendali, tidak ada yang di luar otoritasnya. Walaupun dunia terlihat kacau, walaupun hidup kita kadang tidak teratur, firman Tuhan mengingatkan Tuhan tetap memerintah. Namun, ayat ini juga berkata, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Artinya, kadang kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Kadang rencananya terasa tersembunyi. Tapi satu hal yang pasti, tahtanya berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Mazmur 97 ayat 3-5. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Sahabat terkasih, gambaran ini menunjukkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Api melambangkan penghakiman. Kilat melambangkan terang yang menyingkapkan. Gunung luluh, tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Apa artinya bagi kita? Masalah yang kita hadapi hari ini yang terasa besar seperti gunung tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mazmur 97 ayat 6-7. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sahabat terkasih, dunia ini menunjukkan kemuliaan Tuhan. Langit, bumi, ciptaan, semuanya bersaksi. Namun ada peringatan, jangan menggantikan Tuhan dengan hal lain. Hari ini mungkin bukan patung secara fisik, tapi bisa berupa uang, pekerjaan, manusia, atau sesuatu yang kita lebih utamakan dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, semua itu tidak akan bertahan. Mazmur 97 ayat 8-9. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Sahabat terkasih, bagi orang yang percaya, kedaulatan Tuhan bukan menakutkan, tapi menguatkan. Karena kita tahu Tuhan memegang kendali. Dan itu sebabnya kita bisa tetap bersukacita. Mazmur 97 ayat 10-11. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya
akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Sahabat terkasih, ini bagian yang sangat penting. Mengasihi Tuhan bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang sikap membenci kejahatan. Artinya, kita memilih hidup benar, walaupun tidak mudah, walaupun harus berjuang. Dan janji Tuhan, terang sudah terbit. Bukan nanti, tapi sudah. Artinya, Tuhan sudah menyediakan jalan, walaupun kita belum melihatnya. Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sahabat terkasih, Mazmur ini ditutup dengan ajakan bersukacita dan bersyukur. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Tuhan adalah Raja. Dia memerintah, Dia adil, Dia penuh kuasa, dan tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat terkasih, dari Mazmur 97 kita belajar, Tuhan tetap memerintah walaupun hidup terasa kacau. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasa-Nya. Terang Tuhan sudah ada bagi orang yang hidup benar. Dan kita dipanggil untuk tetap percaya dan bersukacita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau adalah Raja yang memerintah atas hidup kami. Walaupun kami tidak selalu mengerti, kami memilih untuk percaya. Terangi hati kami dan tuntun langkah kami dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini tinggal dalam hati kita dan menguatkan setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.